Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Wa ya ayyuhal hadirun ittaqullah mastata'tum faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabil karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا صدق الله العظيم. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Dalam kesempatan kali ini marilah kita senantiasa untuk meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang seoptimal mungkin, yakni imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi, melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Untuk menuju ke sana, meningkatkan takwa kita, mari kita menteladani Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Beliau berkali-kali diuji, diperintah oleh Allah dan diabadikan dalam Al-Quran, dan semua ujian bisa dilalui dengan sangat baik. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, ketika Nabiullah Ibrahim masih kecil dan waktu itu rajanya Raja Namrud memberikan instruksi bahwa seluruh bayi lahir laki-laki, anak kecil laki-laki harus dibunuh karena dikhawatirkan akan menentang Raja Namrud. Benar, akhirnya Nabiullah Ibrahim yang masih sangat kecil diasingkan di tengah hutan sampai pada usia menjelang dewasa, sampai besar, keluar dari hutan. Setelah keluar dari hutan, Nabiullah Ibrahim mendapat tugas yang sangat berat, yakni mereformasi akidah Raja Namrud, bala tentara dan masyarakat pengikutnya. Waktu itu Raja Namrud dan bala tentaranya menyembah berhala. Akan dirubah oleh Nabiullah Ibrahim untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini bukan perkara ringan. Namun demikian, walaupun Nabiullah Ibrahim akan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk melawan mereka, menghadapi ayahnya sendiri, beliau menyampaikan dengan lemah lembutnya sebagaimana dalam ayat yang barusan saya baca, idh qala li abihi ya abati lima ta'bud
Lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsir. Wahai bapakku, bapak ayahanda, kenapa panjenengan menyembah sesuatu yang tidak bisa mendengar dan sesuatu yang tidak bisa melihat? Wala yughni anka syai'a, dan dia tidak bisa membantu panjenengan sedikit pun. Ya abadi inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika. Wahai ayahanda, telah diberikan kepadaku ilmu yang tidak diberikan kepada panjenengan. Fattabi'ni ahdika siratan sawiya. Maka panjenengan mengikuti saya, kami akan tunjukkan jalan yang lurus. Ya abadi la ta'budi syaitan. Wahai ayahanda, jangan sembah syaitan. Inna syaitana kana lirrahmani asiyya. Karena sesungguhnya setan itu durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Nabiullah Ibrahim belum berhasil untuk merayu bapaknya. Lalu mulailah Nabiullah Ibrahim menjalankan tugasnya untuk merubah dari menyembah berhala untuk menyembah kepada Allah. Suatu ketika Raja Namrud, bala tentara dan masyarakat pergi dari tempatnya. Hanya Ibrahim, Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang tidak mau pergi. Dan setelah pergi, seluruh berhala yang ada di sana yang dijadikan sebagai tempat penyembahan Raja Namrud dihancurkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam semuanya, kecuali satu berhala yang paling besar. Dan di atas berhala itulah alat yang digunakan menghancurkan berhala yang lain dikalungkan di lehernya berhala yang paling besar. Benar saja, ketika Raja Namrud datang, marah karena melihat para berhala sudah hancur, dan jelas Nabiullah Ibrahim menjadi orang yang tertuduh. Ketika disampaikan, apakah kamu, hai Ibrahim, yang menghancurkan berhala-berhala ini? Nabiullah Ibrahim mengelak. Tidak, silahkan tanya kepada berhala yang paling besar. Itu ada kapak di lehernya berhala yang paling besar itu. Mereka menjawab, kamu ngawur, masa berhala disuruh menjawab? Kalau tidak bisa, kenapa kamu sembah? Orang tidak bisa menjawab, tidak bisa mendengar, tidak bisa bicara, kenapa disembah? Mendengar jawaban Nabiullah Ibrahim ini, Raja Namrud semakin marah luar biasa. Akhirnya memutuskan agar Nabi Ibrahim harus dibakar hidup-hidup. Dan benar, setelah disiapkan kayu yang sangat banyak di tempat yang sudah disiapkan, Nabiullah Ibrahim dilempar ke dalam jilatan api yang sangat dahsyat. Namun demikian, Nabiullah Ibrahim karena patuh pada perintah Allah, cinta kepada Allah, dijaga oleh Allah. Allah berfirman, ya narukuni bardaw wa salama ala Ibrahim. Wahai api, dingin dan keselamatan atas Ibrahim. Sehingga Nabiullah Ibrahim tidak terasa panas sedikit pun, api terasa dingin. Dan akhirnya Raja Namrud malu, banyak masyarakat, para tentara yang mengikuti Nabiullah Ibrahim. Kisah yang kedua, Nabiullah Ibrahim ketika mulai diberikan keturunan Nabiullah Ismail yang masih sangat belia, masih bayi, diperintahkan oleh Allah dari Palestina untuk membawa Nabi Ismail bersama ibunya Siti Hajar. Perjalanan kurang lebih 1.500 kilo. Waktu itu kita belum kenal pesawat dan lain-lain. Setelah sampai di sana di Mekah, dikisahkan laisa fihi ma'un wala zar'un wala insun wala jinnun. Di dekat lembah atau jurang dekat Ka'bah situ
tempat yang tidak ada air, tidak ada tanaman, tidak ada manusia, bahkan jin pun tidak ada. Lalu oleh Nabiullah Ibrahim ditinggal begitu saja dua orang ini dengan dibekali sekantong kurma dan air secukupnya, hitungan hari saja. Ketika sudah habis kurma dan air, mulai Nabiullah Ismail kehausan, nangis-nangis, sementara ibundanya Ibu Siti Hajar juga kehausan, kesulitan lari-lari dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah, sehingga sekarang dijadikan tempat untuk melaksanakan sa'i oleh para jamaah haji di seluruh dunia. Ketika itu ditolong oleh Allah, ditancapkan di kaki Nabiullah Ibrahim sayap malaikat, sehingga keluarlah air yang namanya air Zam-Zam, dan sangat melimpah akhirnya. Kemudian melimpahnya air ini ditandai banyak burung di atas berputar-putar, akhirnya diketahui oleh banyak kabilah, dan kabilah itu datang yang ujungnya minta izin ke situ. Setelah diizinkan oleh Siti Hajar, mereka memberikan apapun, segalanya, buah-buahan segala macam. Akhirnya Siti Hajar bersama Nabiullah Ismail tercukupi hidupnya. Terakhir, Nabiullah Ibrahim diperintah menyembelih Nabiullah Ismail, dilaksanakan juga, walaupun akhirnya diganti dengan domba. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, apa hikmah yang bisa kita ambil dari peristiwa yang dialami oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam? Pertama, Nabiullah Ibrahim adalah termasuk hamba Allah yang lebih mencintai Allah dibandingkan dengan apapun yang ada di dunia ini. Untuk menjalankan perintah Allah seberat apapun tetap dilaksanakan walaupun nyawa taruhannya. Karena itu hikmah yang bisa kita ambil, orang hamba Allah yang mencintai Allah dan melaksanakan perintah Allah, pertama akan menjadi kekasih Allah. Karena itu Nabiullah Ibrahim disebut dengan Khalilullah. Yang kedua, orang yang selalu mentaati perintah Allah akan dijaga oleh Allah. Nabi Ibrahim walaupun terbakar dengan api yang sangat besar, diselamatkan oleh Allah, api pun menjadi dingin. Orang yang selalu menjalankan perintah Allah dengan kecintaannya akan diberikan rizki, bukan hanya materi, termasuk keluarganya menjadi keluarga yang qurrata a'yun, keluarga yang menenteramkan di dunia hingga akhirat. Bahkan banyak keturunan Nabi Ibrahim menjadi para nabi, sehingga disebut Abul Anbiya, bapak para nabi. Dan terakhir, jelas orang-orang seperti ini disiapkan oleh Allah tempat di surganya. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini, khususnya umat Islam pada umumnya, ditempatkan oleh Allah di tempat surganya yang terbaik. Amin Allahumma amin. Demikian khutbah yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Man amila sholihan fali nafsih wa man asa'a fa 'alaiha wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum tilawatah innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah,
الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ويا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال تعالى إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات إنك على كل شيء قدير ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا من نعمه يؤتيكم ولذكر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا